Firman Tuhan itu ya dan amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Tidak ada satupun firman Tuhan yang Dia sampaikan di muka bumi ini yang tidak terjadi. Pasti itu akan Dia genapi sempurna segera di bumi. Saudara, makanya Alkitab katakan begini. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau Dia katakan jangan bimbang, jangan bimbang. Kalau Dia katakan jangan cemas, jangan cemas. Kalau Dia katakan jangan takut, jangan takut. Karena kita berjalan sesuai dengan janji firman Allah. Karena ini adalah firman Tuhan. Kalau saya sakit, saya berusaha menguasai pikiran hatiku supaya ketakutan itu tidak menguasai hidup saya. Sebab kalau misalnya saya sakit, tiba-tiba saya mulai rasa takut, saya mulai berpikir, akhirnya kecemasan itu yang akan membawa saya bisa drop. Coba saudara sakit, tiba-tiba saudara takut. Itu kalau sudah kuasai otak saya, setan mulai intimidasi. Pasti kamu akan mati. Pasti kamu akan mati. Sebentar lagi kamu akan mati. Itu kan intimidasi setan. Nah, kalau kita lebih mempercayai perkataan setan daripada perkataan Tuhan, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan. Karena apa yang kita takutkan, itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita takut-takut dengan penyakit kita akan merenggut nyawa kita, itu akan terjadi. Karena rasa takut sudah menguasai kita. Karena firman Tuhan yang bilang, apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Tapi walaupun penyakit kita sudah parah saudara, tetapi kita percaya kepada kuasa firman Allah. Rasa takut itu jangan pernah kita taruh di perasaan, di otak dan hati kita. Tapi mari saudara, ketika mungkin rasa takut itu mulai menguasai hidup kita, lebih baik kita memuji Tuhan aja. Saudara tahu, di atas puji-pujian Tuhan berkata, benteng Yeriko itu roboh cuma ketika bangsa Israel menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan sebanyak 7 kali mereka keliling. Kadangkala kalau saya sakit, saya memuji Tuhan aja. Untuk apa? Menghilangkan rasa ketakutan. Sebab kalau kita saudara tidak cari hadirat Allah, tidak duduk diam dalam hadirat Allah, rasa takut sudah bertengger di otak, menguasai otak, hati, pikiran, bisa drop. Tapi kalau kita bawa dalam hadirat Allah, kita memuji, menyembah Tuhan, rasa takut itu dengan sendirinya bisa hilang. Karena kita percaya, kita bergantung bahwa ternyata kekuatan Tuhan lebih dahsyat daripada segala intimidasi setan yang bertengger dalam pikiran dan otak kita. Tapi kalau kita ikutin itu suara setan, ya udah keterus. Kita cuma percaya aja, dengar ya. Hidup dan mati manusia itu di dalam genggaman tangan Tuhan, bukan di dalam genggaman tangan manusia, tangan dokter, atau tangan dukun, atau tangan siapapun, tetapi di tangan Tuhan Yesus. Saudara, saya kasih tahu, kalau kita sakit, kalau namanya Tuhan bilang waktunya engkau aku panggil, aku panggil. Walaupun kita sewa dokter terkenal sekalipun, kalau namanya sudah waktunya Tuhan akan panggil, yang pasti Tuhan katakan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan begini, aku akan berikan kamu umur panjang. Itu janji Tuhan saudara. Karena kalau umur panjang kan firman Tuhan bilang di bawah 70 tahun Pak ya. Kalau di atas 70 tahun dia bilang penderitaan dan kesengsaraan. Kita masih muda ini. Tuhan perkatakan, saya tidak akan mati muda. Umur panjang ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Percaya aja saudara. Makanya aku katakan, setialah beribadah. Jangan tinggal di rumah hari-hari ibadah. Aduh, luar biasa. Hari ibadah pun jam-jam sembahyang kita lebih memilih tidur. Kalau sakit datang di gereja. Kadangkala kita salah berpikir. Sakit lebih memilih pergi ke dukun daripada pergi ke gereja. Saudara, firman Tuhan katakan begini, disampaikanlah firmanku, maka disembuhkanlah
orang sakit itu dari penyakitnya. Kalau dia percaya, karena firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan yang berkuasa. Makanya dia bilang, setiap firman Tuhan yang aku sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi Roh Kudus akan mengerjakan itu bagi kita, dan itu pasti akan terjadi. Jadi kalau dia bilang jangan takut, itu kan firman Tuhan. Kalau dia bilang jangan khawatir, karena itu firman Tuhan. Amin. Itu yang berulang kali ku katakan kepada jemaat saudara. Saya ini berulang kali Tuhan proses lewat sakit penyakit. Bahkan mungkin nyawaku itu mungkin sudah ada di ujung tanduk, tetapi saya cuma percaya kepada kekuatan tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih mempercayakan saya untuk tetap melayani, Dia pasti memberikan saya umur panjang. Amin. Yang pasti jangan sampai ketakutan itu menguasai roh, batin, hati, pikiran kita. Sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah putus asa. Berharaplah kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang mempunyai hidup kita, dan Dialah yang berkuasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan keselamatan bagi hidup saudara dan saya. Amin.